mengatakan bahwa dosa nggak ditanggung. Ternyata di dalam Islam ada perkataannya seperti ini. Lalu bagaimana Donditan itu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi argumentasinya dia, begitu kan? Pertanyaan kita ini jelasnya gimana jelasinnya? Tidak boleh menafsir kitab agama lain yang sebenarnya dia langgar dengan berkali-kali. Kita dengarkan sekali lagi. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya, kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran. Kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu. A few moments. Tidak akan bisa saling mewariskan apa yang ada pada kamu, maka kamu tanggung sendiri. Karena itu kalau kita bongkar habis apa yang menjadi kengawuran Donditan ini ya. Yang kedua, kita akan mengkaji. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, kita hari ini kemudian akan mereaction satu video dari Andre Tunggal, di mana dia selalunya dalam keadaan kebingungan ya. Di sini dia melihat beberapa fakta daripada Kodondi membahas Alkitab. Dimana ya semua siapa yang nggak kenal dengan siapa sosok daripada Kodondi yang beliau adalah seorang mu'alaf yang menemukan kebenaran melalui kitabnya sendiri. Nah, di saat dia meneliti beberapa ayat yang justru kontradiksi dan beberapa ayat yang justru ini tidak bisa diterima akal, karena segala sesuatu yang datang daripada Tuhan sudah pastinya Tuhan yang menciptakan akal, tidak mungkin Tuhan sendiri yang mengkhianati akal. Lalu bagaimana kelanjutan daripada videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Halo teman-teman semua, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini. Dan seperti yang saya telah janjikan, ini adalah sebuah sequel dari apa yang menjadi pembahasan kita di waktu lampau. Jadi judul dari video kita hari ini adalah Bingung, Ajaran Keselamatan Kristen Bertentangan dengan Ajaran Yesuskah? Apakah ikut Paulus atau ikut Yesus? Ini adalah polemik yang dimunculkan oleh Donditan, kawan kita yang sudah biasa mencari mengais-ngais polemik di dalam kekristenan, karena kerjaannya adalah pindah agama ke Islam tetapi bahasnya Kristen melulu. Bukan soal itu, bro. Kita gentle untuk kemudian menjadi seseorang lelaki ya. Dimana lelaki ini kan seandainya dia disalahkan, maka dituntutnya untuk seorang lelaki itu bertanggung jawab di balik semua diksi ataupun apa yang kemudian menjadi argumentasinya. Dimana Bro Andre ini diajak debat langsung sama Kodondi, bahkan dibiayakan, tapi hanya bisa monolog di channelnya untuk menunjukkan apa? Dia bukan layaknya singa seperti Kodondi yang menantang, tapi hanya seekor keledai yang mau disembelih. Oke, mari sama-sama kita lanjutin. Anda bisa melihat dari video yang dibuat atau dirilis oleh Donditan, dari judul video Ikut Yesus atau Paulus, dan di situ ada seorang yang bernama Oka yang saya duga adalah seorang yang tadinya Kristen karena dikais-kais soal Alkitab dan kemudian diyakinkan dan pindah ke Islam. Teman-teman, tentu saja permasalahan orang pindah agama itu urusan orang. Tetapi Donditan merilis videonya secara publik dan kemudian seakan-akan membuat orang-orang itu jadi berkesimpulan bahwa Kristen itu agama yang salah, agama buatan Paulus. Dan dalam hal ini Dondi sedikit, agama itu nggak ada yang salah ya. Jangan ada diksi agama itu salah. Kenapa agama itu nggak salah? Karena agama itu akan menjadi benar tergantung penganutnya. Tapi apa yang kemudian salah daripada keagamaan? Ketika keagamaan menggambarkan sesuatu di luar definisi. Maka penilaian di balik kesalahan sebuah agama itu bukan daripada penganutnya, agar tapi orang lain yang memandang penganutnya, yang mengandang kitab sucinya. Jadi agama itu nggak ada salah. Misalnya saya menciptakan sebuah agama, menyembah mesin cuci, apakah agama itu benar buat saya? Benar. Agama itu nggak ada yang salah. Tapi ketika saya menobatkan mesin cuci itu sebagai Tuhan, nah itu yang kemudian harus dikritisi. Kenapa kamu menyematkan satu kata Tuhan untuk mesin cuci padahal kamu tahu yang namanya Tuhan itu maha kuat? Tidak mungkin yang namanya Tuhan yang maha kuat menjadi sesuatu yang maha lemah. Jadi agama itu benar menurut penganutnya, agar tapi menjadi argumentasi kritis bagi siapa yang memandangnya. Memberikan bukti-buktinya bahwa ada pertentangan dengan Bible Kristen
Perjanjian Lama, ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Kita saksikan teman-teman apa yang menjadi cuplikan dari video kali ini yang akan kita bahas. Mari kita dengarkan. Ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Papanya Oka ngerampok, mau nggak Oka di penjara? Nggak mau dong, nggak boleh, nggak ada konsep begitu kan? Tuh, Ko Dondi ngomongin logik. Berbuat dosa itu yang Orang yang berbuat dosa itu yang mati. Sama kan tadi sama orang 14 kan? Sekarang bukan Yesaya. Yesaya pasal 1. maksudnya bersihkanlah dirimu jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat. Cie, minumnya bareng-bareng. Usahakanlah keadilan. Jadi di sini ada judul. Orang kalau bertobat, yang dosanya merah seperti kirmisi, bisa menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Yang bertobat, ya kan? Di Islam juga ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau baca begini, perlu nggak harus ada orang yang mati di atas kayu salib buat untuk sama kita? Tidak perlu. Nggak perlu, karena bisa diampuni. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan sebenarnya. Berarti Yesus ngomong sesuatu yang sama dengan Yesaya satu tadi nggak? Bertobat. Benar. Ini Yesus ngomong kepada orang Israel. Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu apa? Masih Polos, ya dosa. Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, lu nggak masuk ke tobat. Ini kan Yesus ngomong sebelum disalib. Ketika ada orang mendengar Yesus, terus dia bertobat, terus dia mati sebelum Yesus salib, kira-kira orang itu masuk surga berapa? Kira-kira dia bertobat. Oh, dia bertobat. Iya, dia dengerin kata Yesus, terus dia bertobat, terus dia mati. Masuk surga. Harusnya masuk surga. Nah, Yesus kan kalau lu nggak bertobat tuh nggak masuk surga. Kalau dia bertobat berarti kan masuk surga. Tapi Yesus belum disalib. Berarti Yesus perlu nggak disalib untuk masuk surga? Nggak perlu. Kalau sekarang ada ajaran dosa lu cuma bisa terus kalau lu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru yang sudah mati dari dosa. Itu kan itu ajaran belakangan. Sebelum Yesus salib, kalau ada orang bertobat pun masuk surga. Dalam video ini Anda barusan menyaksikan bagaimana Donditan menafsir seenak udel dia secara sembarangan Kenapa ayat-ayat menafsir, Bible Kristen. oi? Dan di sini dia ingin menunjukkan bahwa ajaran Kristen yang saat ini yang percaya bahwa Oke, sebelum kita mendengarkan diselamatkan karena penebusan Yesus. putar-putar ya ala gasing dari Andre Tunggal, kita bahas secara logik dulu gimana. Justru apa yang disampaikan oleh Ko Dondi itu sifatnya itu filosofis. Karena gini, nih ya, oke. Coba diperhatikan di modul yang akan saya tampilkan. Mana pulpen aku? Deng 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 godeng deng deng godeng deng godeng deng godeng deng deng godeng deng 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 godeng godeng. Sekarang kita saat meninjau daripada apa namanya itu realita ya. Ada yang dinamakan dengan eksis, ada yang dinamakan dengan essence. Essence ini not exist. Arti eksis ini apa? Tampak. Dohir ya kalau bahasa kita. Kalau essence ini segala sesuatu yang tidak tampak namun ada. Mana kategori eksis yaitu gula. Mana kategori essence yaitu manis. Ya. Gula ini menjadi kategori eksis karena bisa dibuktikan dengan visualisasi retina mata dan menangkap bahwa gula itu ada. Dan manis itu bersifat di essence saat kita merasakan gula dan mendapati perbedaan rasa saat kita udah tahu asam, tahu pahit, tahu tawar dan tahu segalanya hingga kita menemukan pada gula ini ada satu unsur yang membedakan daripada semua yang pernah kita rasa tadi dan kita menginterpretasikan dinamakan dengan manis. Itu namanya essence. Di mana eksis ini bisa diwariskan, namun essence tidak bisa diwariskan. Baru nanti kita masuk kepada dosa. Ya. Bagaimana maksudnya essence tidak bisa diwariskan? Contoh. Setiap benda yang eksis itu memiliki essence-nya masing-masing. Misalnya, gula dengan essence-nya yang manis. Ya.
manis, essence daripada gula. Cabe dengan essence-nya yang sifatnya pedas. Saya mewariskan essence manis kepada cabe, yo ndak mungkin. Saya ingin mewariskan essence pedas pada gula, yo ndak mungkin. Kenapa? Essence ini tidak bisa diwariskan. Dan essence ini merupakan adalah sesuatu yang wajib pada sebuah eksistensi. Sekarang kepada keburukan. Sekarang kita meninjau ya kepada diri manusia. Segala pekerjaan manusia not essence, maka tidak ada penilaian. Misalnya, saya mengambil sebuah pisau dan menusuk orang, apakah itu keburukan dan itu kejahatan? Itu belum tentu. Namun ketika adanya stigma yang menamakan, oh kalau ini saat kamu mengambil pisau dan mencelakai orang lain, maka itu namanya keburukan. Oh saat kamu berbuat baik dan memberikan hartamu kepada orang lain dan memberi manfaat kepadanya, oh itu namanya kebaikan gitu. Artinya itu setelah kemudian diinterpretasikan daripada stigma, daripada akal, baru bisa dinamakan itu baik dan buruk. Sekarang baik dan buruk ini bisa nggak untuk diwariskan? Ya nggak bisa. Karena sifatnya masih di ranah essence. Kalau eksistensi mana ya contoh eksistensi ya? Contoh daripada eksistensi misalnya saya punya gelas. Gelas itu eksistensi. Segala sesuatu yang berbentuk, saya bilang ini gelas ini buat kamu ya. Bisa nggak diwariskan? Bisa. Bisa nggak untuk ditanggungkan gula yang saya itu gelas yang saya miliki ini buat kamu ya? Bisa nggak kamu menanggung gelas itu untuk menjadi milikmu? Bisa. Karena dia sifatnya eksistensi. Masih di dalam akal dan logik untuk kemudian bisa diwariskan. Misalnya benda yang nampak seperti apa misalnya? Aduh. Kamera macet. Oi, kamera. Sampai situ dulu. Oke. Setelah itu kita melihat misalnya eksistensi. Ini ya. Ini benda yang sifatnya eksistensi dan nampak. Saya wariskan. Ini buat kamu ya. Kenapa kemudian bisa saya wariskan? Karena dia eksistensi. Itu di ranah indrawi dan di ranah logika gitu dia. Sekarang saya punya rasa misalnya. Saya dicubit. Nah, saya dicubit. Apa yang saya rasakan daripada cubitan tersebut? Sakit. Sakit ini sifatnya apa? Essence. Karena kamu tidak bisa memungkiri daripada yang namanya cubit, kamu hanya melihat tangan, yang tangan tersebut berbentuk seperti ini, memegang sebuah kulit dan memutar. Itu yang kamu lihat, bukan cubitnya yang kamu lihat, tapi tangan yang bergerak dan diinterpretasikan dengan kata cubit. Ada sakit yang saya rasakan setelah dicubit, saya wariskan. Sakit aku dicubit tadi buat kamu ya. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Sama juga seperti pahala dan dosa, kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Sekarang coba semuanya perhatikan saya. Di mana pahala saya? Apa yang Anda lihat? Tidak nampak. Di mana dosa saya? Coba Anda lihat. Apa yang tampak? Tidak nampak. Bahwa pahala dan dosa itu sifatnya berada di ranah esen ataupun esensi. Yang dimana itu tidak akan terwujud pada dalam pandangan realita. Hingga kemudian segala sesuatu yang berbentuk esen itu tidak mungkin untuk kemudian diwariskan. Itu udah pasti. Misalnya rasa gatal. Wah, gua males garuk nih. Wah, gatal. Udah, gatal gua buat lu. Nggak bisa. Karena konsekuensi akal itu seperti itu. Akal itu menerima yang namanya pewarisan. Itu sifatnya harus eksistensi. Tidak bisa sifatnya itu esensi. Dan segala apapun ayat-ayat yang dibawa oleh Kodonditan adalah ada ayat yang menyatakan bahwa esensi tidak bisa diwariskan. Benar. Anak tidak akan turut menanggung dosa bapaknya. Begitu pula bapak tidak akan turut menanggung dosa anaknya. Karena arti dosa, oke lah kita interpretasikan jadi keburukan ya. Misalnya ini ya, seorang anak. Daripada kita bedah ayat tersebut. Seorang bapak. Oke. Si anak punya essence yang namanya dosa ketika dia melakukan kesalahan. Si bapak punya essence yang namanya dosa saat dia melakukan kesalahan. Sama-sama memiliki essence dosa.
Sekarang esensi ini sama seperti si anak memiliki esen gatal. Ya, misalnya dia gatal di kepalanya. Si bapak punya esensi yang namanya gatal. Udah, si anak saat kemudian merasakan gatal di kepalanya, bisa nggak secara logika, Pak, aku males gatal. Nih, ambil gatalnya buat bapak, bisa nggak? Ya nggak bisa, karena apa? Hakikat daripada gatal itu essence. Karena yang kamu lihat hanya tangan menggaruk. Dan interpretasikan dia gatal, mengindikasikan dia gatal. Namun pertanyaan saya, gatal ini, bisa nggak esensi ini kita wariskan ke si bapak? Yo nggak bisa. Yo sama seperti dosa yang sifatnya essence, tidak akan bisa saling mewariskan. Apa yang ada pada kamu, maka kamu tanggung sendiri. Itu kalau kita bahas secara logika. Sekarang Tuhan yang maha berlogika, yang menciptakan logika, mengkhianati akal manusia untuk mewujudkan esensi yang bisa diwariskan. Ini Tuhan waras atau tidak? Sedangkan dia menciptakan akal untuk menerima kewarasan yang namanya bisa diwariskan eksistensi, bukan esensi. Ini eksistensi, ini buat kamu, bisa diwariskan. Ini hitam, aku wariskan ke kamu. Yo nggak bisa, karena sifatnya essence. Karena yang kamu lihat bukan hitam, yang kamu lihat pensil. Mana hitamnya? Kalau hitam itu adalah eksistensi, kamu akan membelah-belah semua yang ada di sini dan mencari hitam, dan kamu nggak akan pernah ketemukan. Kamu cari, lihat pakai mikroskop, nyari aja satu titik yang namanya hitam, nggak ada. Semuanya adalah benda. Namun hitam ini apa? Essence daripada benda ini. Seperti itu. Jadi apa yang diberitahukan oleh Bible, sebenarnya mereka itu udah paham. Bible itu udah benar-benar mengatakan bahwa teman-teman, umat-umat, ya, essence tidak bisa diwariskan. Anak tidak akan menanggung dosa bapaknya, bapaknya tidak akan menanggung dosa anaknya. Jadi esensi itu tidak bisa diwariskan. Kamu harus bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Contoh, esensi kamu miliki. Misalnya, kamu memiliki gatal. Siapa yang akan menanggung gatal ini? Ya kamu. Bagaimana cara kamu menghilangkan gatal ini? Yang garuk. Gitu. Dimana esensi ini kamu yang tanggung sendiri, dan kamu juga yang akan menghilangkannya sendiri. Sama seperti esens dosa. Siapa yang kemudian akan menghilangkan? Kamu sendiri. Tidak mungkin Tuhan yang maha waras mengkhianati otak waras setelah dia menciptakan akal. Tidak mungkin. Sekarang mari kita saksikan jawaban mutar-mutar ala gasing daripada Bro Andre Tunggal. Ya, silakan berputar-putar. Berputar-putar bagaikan gasing, dimulai. Itu bertentangan dengan ajaran Bible. Dan dengan cara begitulah dia kemudian memberikan tafsiran sembarangan, kesimpulan sembarangan. Itu logika yang Anda barusan saksikan. Dan kita sebagai orang Kristen tentu saja punya hak untuk kemudian memberikan penjelasan. Dan justru dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Don Ditan melakukan banyak sekali kesalahan. Oke, kita lihat nih siapa yang dan salah. Justru dia malah bisa mempermalukan agamanya. Karena itu kita akan iris tipis-tipis habis apa yang menjadi perkataan atau argumen klaim Don Ditan ini. Sesudah yang berikut ini, teman-teman, siapin catatan kalian. Saya udah berusaha pakai peci biar saya kalem. Saya nggak bisa kalem kalau kayak gini model orang. Sorry ya teman-teman. Kita bergabung bersama-sama di dalam live chat kali ini. Don Ditan bikin bingung konsep keselamatan Bible Kristen, keselamatan Kristen berbeda katanya dengan Bible. Sampai orang ini nggak bisa jawab. Nah, karena orang ini nggak bisa jawabin mualaf Oka ini, maka kita yang akan jawab. Oke, jawab bang, jawab. Nah, saya mengantisipasi teman-teman bahwa sebagian dari teman-teman yang masuk di video ini kemudian tidak ikutin live streaming. Tetapi kemudian saya akan berikan kepada Anda table of content, akan membantu kita beberapa segmen yang akan kita bahas ke depan, teman-teman, ya. Nah, kita akan membahas pertama mengenai tafsiran sembarangan Don Ditan yang sebenarnya bahkan menyerang agamanya sendiri. Nah, ini urusan kita nih. Yaitu menyerang Islam. Ya, boleh. Itu adalah counter attack kita yang pertama. Oke. Ya, dan kita akan bahas di sini dan Anda akan menemukan ini akan lucu sekali karena kita bongkar habis apa yang menjadi kengawuran Don Ditan ini, ya. Yang kedua, kita akan mengkaji apakah ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Benar. Nah, kita akan temukan kajiannya di sini dan saya akan bahas secara lengkap di sini, ya. Maka karena itu saya mengatakan kepada Anda, siapkan pena, kertas, siapkan catatan Anda karena kita dan buang akal bilang gitu di sini, ya.
Dan Gua yang ngotak terakhir kalian. kita akan mengkaji kenapa Muslim itu sulit paham dengan penebusan ya. Padahal sebenarnya konsep penebusan itu adalah konsep yang sangat lumrah. Tetapi Donditan mengklaim bahwa nggak ada itu di mana-mana konsep penebusan. Maklum, dia percaya kepada ajaran agama yang baru muncul abad ke-7 ya. Jadi udah keputus sanatnya 7 abad ya, 6 abad dibandingkan dengan apa yang Ini kalau gue kritisi meledak lagi dia. Sekarang gini teman-teman. Ini betapa tidak konsistennya dia. Oke, kita terima. Islam lahir abad ke-7, maka Islam tidak benar. Berarti konsekuensi akalnya, yang lahir terakhir, yang datang terakhir tidak benar, yang awal lebih benar. Oke, di antara Islam dan Kristen, mana lebih benar? Kristen. Kenapa? Lebih awal daripada Islam. Pertanyaan gua, Yahudi dan Kristen siapa duluan? Yahudi. Kenapa lu masih Kristen? Kenapa lu tidak Yahudi? Sekarang lu lihat agama lu ya, mengkritisi agama lu itu ada di tengah. Yahudi, ya, Islam, Yahudi, Kristen, Islam. Islam mengkritisi lu, Yahudi juga nggak mau memandang lu, ngehina lu. Ada apa dengan ajaran kalian? Bahkan rabi-rabi Yahudi mengatakan apa? Ajaran dewa-dewa sesat itu kalian. Dalam Midrash, dalam Talmud, apa yang terjadi? Mengkritisi Yesus kalian. Islam ketika datang mengkritisi Yesus kalian untuk kemudian dipandang sebagai manusia yang mulia yang diutus oleh Tuhan yang datang memberitahukan tentang kebenaran Tuhan. Lu bertanya, kenapa agama gue dikritisi dari belakang dan dari depan? Kalau lu bilang yang terakhir menjadi lebih salah, lu kenapa nggak Yahudi lu? Yahudi lebih duluan. Nah, sekarang yang Yahudi. Kenapa lu nggak Hindu? Sejarah Hindu lebih tua, lebih kuno daripada Yahudi. Untuk menunjukkan apa? Bukan karena rentang waktu yang membuat itu jadi kebenaran. Misalnya, semua manusia meyakini bahwa matahari itu dingin. Nah, nggak ada yang memberitahukan bahwa matahari itu sifatnya itu panas. Ternyata yang terakhir ada manusia pencetus matahari panas. Saat kamu merasakan, iya juga ya, ini panas yang sebenarnya. Apakah karena dia datang terakhir kemudian dia menjadi salah? Saat dia mencetuskan sifat daripada matahari itu panas? Bukan soal terakhir dan awal. Bagaimana rasio itu memproses konklusi, itulah kebenaran, bro. Yes. yang menjadi iman Kristen ya. Jadi kesambungnya itu agak keputus gitu ya. Jadi ya maklum aja gitu ya teman-teman. Karena itu teman-teman kita akan sama-sama boleh melihat atau menyimak ya apa yang menjadi pembahasan. Tapi izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa beberapa teman-teman yang sudah ada di kolom komentar. Hai, Bang. Ya. Shalom teman-teman berputar. semua, untuk Ibu Vince Mamahit ya di Singapura kalau saya tidak salah. Iris tipis-tipis ya. Shalom untuk Bro Adi, untuk Henry Jaya Saputra, untuk Bro John, untuk Christine ya, untuk Villa, untuk Sophie, untuk Ya, Willem semuanya selamat Gozali, menyaksikan teman-teman ya, admin Abang yang di sudah gabung. Blunder ya. Thank you sudah bergabung. Makasih udah hadir. Shalom teman-teman Kita lihat semua. Adri Tunggal Untuk nih, Ninja bentar lagi kita Hattori, permalukan, kita buka Jogja celananya ya. di depan kalian Ada semua Adi ya. Rasti ya. Saya akan jamin bahwa malam hari ini Anda akan udah masuk gitu dong. enjoy begitu ya dengan semuanya. Sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi pembahasan, saya kira tidak ada salahnya kita throwback sedikit bahwa Donditan yang sama yang dipuja-puja ya. Anyway, sebelum saya ngomong lagi ya, saya tidak kena azab ya Viro ya. Viro ada nggak sih di sini ya? Viro berapa hari yang lalu mendoakan supaya saya kena azab dan ternyata saya masih sehat. Jangan. Saya nggak ada konten kalau dia kena azab. Kalian nggak boleh kayak gitu. Doa kamu kurang kencang atau doa kamu tidak kepada pribadi yang benar-benar berkuasa mungkin ya. Mohon maaf. Jadi ya saya tidak mohon maaf, saya tidak kena azab dan saya masih sehat walafiat. Jangan, aku nggak ada konten kalau dia kena azab. Jangan kalian jadi itu. Kita balik ke sini ya. Kita akan sama-sama membahas sedikit throwback. Saya rasa tidak ada salahnya untuk kemudian mendengarkan apa yang Donditan katakan di depan banyak orang. Klaim dia atau apa yang menjadi klaim dia bahwa kita tidak boleh menafsir kitab agama lain yang sebenarnya dia langgar dengan berkali-kali. Kita dengarkan sekali lagi. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran. Dan makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Bang. A few moments later. Karena ternyata gini, Bang Helmi, setelah dipelajarin, ternyata Bible-nya saudara kita yang Kristen ada perjanjian lama, perjanjian baru. Konsep ketuhanan ini sudah berbeda. Kristen kan selalu bilang Tuhan kami juga Maha Esa, tapi
bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Trinitas. Sedangkan kalau di dalam Yahudi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Nggak ada bedanya dengan lam yalid walam yulad, gitu Pak. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran. Kan? Di sini saya nggak setuju sama Dondi. Cuma nggak apa-apa, bentar lagi. Tafsir mereka gitu Pak. Jadi saya akan mulai dengan sebuah statement bahwa Donditan menyebut dirinya menafsir lompat pagar secara sembarangan, dan kali ini dia menafsir secara sembarangan tentang konsep Tuhan dan konsep penebusan di dalam kekristenan. Buat Anda yang terlewat, saya anjurkan Anda untuk menyaksikan tentang bagian yang pertama, bagaimana dia membahas konsep Tuhan yang tidak mungkin jadi manusia, yang dia tafsirkan secara serampangan seenak udel dia tentang kekristenan. Anda bisa menyaksikan di kolom deskripsi nanti, dan saya telah cantumkan link deskripsinya. Saya dorong Anda untuk belajar, karena di situ saya tunjukkan blundernya dan kengawurannya, dan dipastikan Anda akan... Oke, kita kritisi dulu ya teman-teman ya. Oke, coba diperhatikan lagi di painting. Nah, di mana kenapa Bang Daman tidak setuju dengan Kodondi? Tidak setuju. Karena siapapun boleh mempelajari Al-Qur'an. Mau kekristenan, kehinduan, kebudaan, ya silahkan pelajari Al-Qur'an. Tapi syarat, sekarang gini, kita meninjau Bible dulu ya. Nah, bagaimana definisi lompat pagar kalau Bible? Sedangkan kita mereka itu nggak punya standarisasi, teman-teman. Ya, misalnya kami yang di apologet ini mempelajari loh sampai ke Yunani mereka, Ibrani, sampai ke Aramaik. Itu dipelajari, bukan nggak dipelajari. Saat kami tunjukkan fakta daripada Aramaik, Yunani, Ibraninya, sistem katanya, bagaimana mekanisme katanya, maksud daripada katanya, mereka tolak. Itu yang terjadi selama ini. Yang kita kasih nampak bahasa aslinya ngomong apa, mereka tolak. Mereka lebih percaya Alkitab yang full subtitle itu. Ibrani, Yunani, Aramaik, ya, yang membahas kitab mereka dan original daripada kitab mereka, mereka tolak. Padahal kalau mereka ingin membangunkan pola pikir, sebenarnya kitab gua itu turun di Bani Israel ataupun di Kemang, atau di Ciamis atau di Cianjur sih, sehingga subtitle bahasa Indonesia harus lebih dipercaya daripada bahasa originalnya Yunani, Ibrani, Aramaik. Mereka nggak berpikir sampai situ. Karena kami yang di apologet ini terdidik bukan memfitnah, terdidik meneliti. Sehingga dipelajari Yunani, Ibrani, dan Aramaiknya, justru mereka menolak itu bahasa asli yang dipercaya subtitle. Apalagi sistem bagaimana? All New Testament. Tahu nggak sistem All New Testament itu bagaimana? Mana ayat yang dibuang, mana ayat yang ditambah. Padahal di dalam kitab mereka disebutkan, siapapun yang menambah dan mengurang itu celaka. Itu dalam kitab mereka. Tapi daripada All New Testament, banyak hal yang kemudian diubah gitu. Apa diubah? Misalnya kami meneliti Codex Sinaiticus. Daripada kodek itu ada yang namanya selembaran yang ditulis di pinggiran, dan itu bukan ayat. Yang kemudian dipatenkan di dalam Bible menjadi ayat. Yang tadinya hanya catatan kaki. Kami tunjukkan bahwa itu catatan kaki, itu bukan ayat. Kenapa kalian imani? Oh enggak, panggilan tetap dibantah. Dan yang dipercaya subtitle bahasa Indonesia daripada originalitas. Dikira kami menuntut hanya ingin menunjukkan kami ingin fitnah kita. Bukan. Bahkan catatan yang kami dapati tentang Bible itu daripada pemahaman Kristen sendiri, bukan orang Islam yang meneliti Bible. Tapi misalnya Historical of Christianity, kami ngambil daripada website keyahudian misalnya. Apa? Sefaria ya? Ya, dari Sefaria itu semuanya kami. Tapi kalian tolak. Kalian yang tidak berlandaskan apapun, yang tidak standar ilmu apapun dalam meneliti Bible, mengatakan jangan tafsir, jangan tafsir, jangan tafsir. Yang lu kalah ilmu daripada orang Islam yang berapologet. Kecuali ilmu lu standar ataupun di atasnya. Oh Bang Daman, dalam meneliti kata theos ya Bang Daman, kata theos ini TH ini punya ini, karena dalam Yunani dijadiin gini sehingga boleh dipanggil Allah.
Oke, fine. Tunjukkan sistem pikirnya. Misalnya ke dalam kitab kalian itu, misalnya Theos jadi Allah, Apostolos jadi Rasul, Evangelion jadi Injil. Itu jauh-jauh banget. Padahal dalam lu study dulu, lu udah tahu. Misalnya diajarin ya, Ekos Nomos jadi ekonomi, cocok. Domos Krotos jadi demokrasi, cocok. Apostolos jadi Rasul, jauh. Hah? Evangelion jadi Injil, jauh banget. Kalau dalam bahasa Arab jelas, Injil diambil dari kata najala. Apa itu najala? Itu artinya terang. Apa konsekuensi dalam bahasa Arab? Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Apabila ada huruf yang dilebihkan, berarti ada imbuhan di situ yang menunjukkan arti yang berbeda. Najala artinya terang. Kalau ditambah alif menjadi injil, anjala yunjilu injilon misalnya. Injilon tambah nun. Sama di atas wajan akhraja, daripada akhraja yakhruju kharjan jadi akhraja. Menunjukkan apa? Ada imbuhan. Bahasa Indonesia aja boleh pakai imbuhan, apalagi bahasa Arab. Menjadi penerang, cocok. Diambil dari apa? Injil, najala. Injil yang dari kata apa? Evangelion, jauh banget. Kenapa kitab kalian nggak namanya Evang? Ya, kenapa nggak namanya Evang? Kitab apa kalian itu? Kitab Evang. Itu aja kalian menolak gitu. Sekarang lu bilang Don Ditan menafsirkan seenak udelnya. Yang mana menafsirkan? Lu lihat aja. Ini kitab lu ya. Ini baru nanti aku bahas Al-Qur'an. Ini kitab lu nih. Siapapun boleh meneliti, siapapun boleh berpikir. Contoh, dua pendeta misalnya. Yang satu berpaham Tritunggal, yang satu berpaham Wones. Ini yang nggak bisa lu bantah daripada keagamaan lo. Ini si Wones ini baca Bible. Si pendeta Tritunggal juga baca Bible. Ya kan, sama-sama baca Bible kan? Oke, dia mendapati bahwa si Wones ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bersatu ada di dalam Yesus. Siapa yang mati di tiang salib? Yesus berikut Bapa, berikut Roh Kudus. Apakah Tuhan mati? Iya. Namun nyatanya dia jadi Tuhan karena dia berhasil bangkit. Kenapa kamu meyakini Tuhan mati? Kenapa kita tidak harus meyakini Tuhan mati? Kalau Tuhan mau mati, ya tinggal mati aja. Tapi dia tahu karena dia punya kuasa, dia bisa bangkit lagi. Nah itu si Wones. Tritunggal beda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hakikat yang gitulah. Ya, panjang kalau aku menjelaskan itu lagi. Yang ada aku yang bikin pusing. Sekarang si pendeta Tritunggal udah memahami ketritunggalan. Dia bilang, bidat kau. Si Wones, bidat kau. Kenapa kau bilang aku bidat? Aku punya Roh Kudus. Pendeta Wones nggak punya Roh Kudus. Si Wones juga bilang, aku punya Roh Kudus. Kamu juga tidak punya Roh Kudus. Semua halu di balik Roh Kudus. Katanya Roh Kudus roh kebenaran. Yang datang ke Wones mengatakan dirinya Roh Kudus. Yang datang ke Tritunggal bilang dirinya Roh Kudus. Ini Roh Kudus mana yang paling benar? Ataupun mana yang paling salah? Untuk menunjukkan apa? Standarisasi kalian itu gabrul. Apa standarisasi? Roh Kudus. Yang itu tidak ada bukti dan tidak ada sistem diferensia di antara yang punya Roh Kudus dan tidak. Andaikan ada 5 orang yang berdebat tentang Bible. Yang punya Roh Kudus matanya merah, jidatnya kayak avatar tuh, bersinar misalnya. Oke, berarti dia punya Roh Kudus, yang lain tidak. Ini enggak, ada 5 orang datang berdebat tentang Bible, semuanya mengatakan dirinya punya Roh Kudus. Kan lucu ini, standar halu namanya. Bisa jadi gua nih Indre. Tengok nih Indre, gile lu Indre. Tengok sini Indre. Bisa jadi gua sekarang yang punya Roh Kudus lagi nyadarin lu nih. Apa lu mau bantah? Enggak punya Roh Kudus lo? Yo enggak bisa. Gua punya. Apa urusan? Lu juga lu bilang lu punya Roh Kudus. Mana buktinya? Sama kayak gua lu. Kecuali lu bersinar mata lu gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, sistem daripada ayat mereka itu cocok homologi misalnya. Bagaimana? Misalnya, kita bertanya kepada mereka tentang Hosea. Mereka larikan ke Matius. Dipaksanya kita untuk ikut akal mereka. Padahal kalau saya mau, nggak mau saya lari ke Matius. Saya mau lari ke Lukas. Apa salah saya misalnya? Ataupun saya ingin lari ke Matius. Apa salah saya? Kenapa gua harus ikut lu larinya ke Matius? Gua mau larinya ke Yohanes. Kenapa gua harus ikut lu lari ke Matius? Mereka mengatakan, jangan tafsir sembarangan. Misal kita tanya Hosea, jawabannya di Matius. Itu standarisasi dari siapa? Hah? Dari Hosea larikannya ke Matius. Gua dari Hosea mau lariin ke Mazmur, apa urusan? Gua daripada Hosea gua mau lariin ke Titus misalnya. Gua lariin ke Ibrani, apa urusan? Hah? Gua lariin ke 2 Petrus, apa urusan? Kenapa gua harus ikut lu lariin ke Matius?
kecuali ada standarisasi. Ada sistem Bible yang benar. Jika Hosea 1 dipertanyakan, maka Hosea 1 itu wajib merujuk ke Matius 7 misalnya. Wajib itu, dan itu standarisasi daripada kekristenan. Jadi kekristenan manapun kalau daripada Hosea 4 ini tidak dilarikan ke Matius maka salah. Itu saya setuju. Itu yang namanya tafsir yang tidak boleh lompat pagar. Benar. Ini bukan lompat pagar. Gua harus ikut otak lu yang bawa Hosea ke Matius. Gua mau bawa ke Lukas nggak bisa. Gua harus ikut otak lu. Di mana standarisasinya? Di kapan penentuan itu? Kecuali ada penentuan kamus besar Bible. Hosea lari ke ini. Misalnya ini, Kejadian 1 ayat 1, maka dia akan lari ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Maka di luar ini salah dan bidat. Fine. Atau Lukas 4 ayat 8. Ini kalau mau dilarikan, larinya ke Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Selebih itu salah, gagal dan bidat. Oke, fine. Ada standarisasi pembukuan. Nggak ada tuh sekarang. Lu mikir, lu baca, lu bisa simpulkan. Bisa dipahami sampai situ. Tapi kalau dibilang lompat pagar, meneliti Al-Quran, Kodondi bilang jangan sampai mereka enggak bisa gitu Kodondi. Mereka harus siap. Pertama, Al-Quran itu turun di Arab. Pertama, konsekuensi bahasa Arab itu kamu harus tahu. Karena nggak mungkin kamu belajar itu membaca sesuatu literasi bahasa Brazil tapi kamu nggak tahu bahasa Brazil. Nggak mungkin. Jadi untuk tahu esensi daripada kata bahasa Brazil tersebut, paling kurang kamu juga harus tahu bahwa apa yang dimaksudkan ataupun suratan dan siratan maksud daripada kata yang berbahasa Brazil tersebut. Misalnya Arab dan turunnya di Arab, bahasa Arab. Karena coba kamu melihat, ya, apabila ada terjemah menyelewengkan bahasa Arab, kami logik. Bahasa originalitas kami bahasa Arab. Kalau terjemahnya salah, buang terjemahnya. Karena yang benar tetap originalitas daripada Al-Quran. Itu bahasa Arab, tidak seperti kalian. Yunani, Ibrani, Aramaik kami tunjukkan di depan mata kalian, kalian tolak. Mana yang paling benar? Bahasa Indonesia. Oke, sekarang apalagi dalam konsekuensi bahasa Arab yang harus lu pelajari daripada Al-Quran. Arab ini sama seperti bahasa Indonesia, Ada yang namanya mekanisme kata, sistemasi kata. Di mana sistemasi kata itu menentukan makna. SPOK lah bahasa kita, itu namanya saraf. Dan menentukan imbuhan misalnya. Dan ada mekanisme kata itu masuk dalam nahu misalnya. Kata-kata ini digunakan buat apa, dan penggunaannya seperti apa. Itu wajib kamu harus tahu. Saraf, nahu itu wajib tahu. Terus ada sastrawi. Nah, di mana kita juga ada majas, hiperbola, personifikasi. Semua majas-majas diajarkan kan? Diajarkan majas ini, majas itu, personifikasi, ironi, hiperbola, semua diajarkan. Arab ada. Dalam sastra ini ada namanya balaghah. Dalam balaghah itu kamu harus tahu 3 konsekuensi balaghah sastra misalnya. Ada balaghah dalam ranah isti'arah. Nah, apa itu nanti pelajari sendiri. Oke, kamu harus pelajari daripada ranah kinayah. Kamu harus pelajari daripada ranah isti'arah, kinayah, apalagi satu lagi tashbih, penyerupaan namanya. Kamu harus pelajari itu. Terus apalagi kamu harus tahu konsekuensi taksis dan mukhassas, usul fikihnya, kias. Kenapa kamu harus pelajari itu? Karena apa? Al-Quran ini dijadikan sebagai zikir, dijadikan sebagai doa, dijadikan sebagai bacaan. Maka dia harus seringkas-ringkasnya. Maka metode daripada Al-Quran namanya metode pokok ataupun ijmal. Namanya ijmal. Maka penafsiran ataupun penjabaran paling rinci daripada Al-Quran wajib adanya di hadis. Karena seperti konsekuensi tadi, jika Al-Quran menjelaskan semuanya, dia tidak mau menjadi bacaan. Karena orang nggak akan mau meneliti Al-Quran. Karena kebanyakan. Jadi dia metode pokok doang. Jadi penjabarannya ada di hadis. Karena Islam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berhak menjelaskan tentang Al-Quran. Dan Islam adalah Nabi Muhammad. Tidak siapapun itu selain daripada beliau. Andaikan ada yang lain menjelaskan di luar penjelasan Nabi Muhammad, maka dia Nabi selanjutnya. Sedangkan Nabi telah mengatakan, akulah penutup daripada segala rasul. Harus pelajari itu dong. Ijma, qiyas, taksis, muqassas, nasakh, mansukh. Tujuannya apa? Agar kamu tahu landasan dalil mau bicara kemana. Kalau udah siap untuk itu, silahkan pelajari Al-Quran. Carikan kesalahan Al-Quran. Mu'alaf lu, yakin gua. Baru lu nangis di depan Al-Quran. Wah, ternyata ini benar datang dari Allah tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ternyata luar biasa. Aku selama ini udah ditipu. Nah, gitu misalnya. Oke, kita lanjutin lagi ya teman-teman ya. Kita lihat, ini penjelasan Islam yang logik nih. Ya.
Nih kita dengar nih penjelasan kekristenan nih. Dengar nih, kita muter-muter, berguling-guling bagai pasir dimulai. Akan enjoy dalam menyaksikan siaran tersebut ya. Nah, kali ini Donditan menafsir sembarangan soal ajaran keselamatan di dalam kekristenan. Dan sekali lagi mohon maaf karena cuplikan videonya ini tidak terlalu bagus suaranya, karena ini adalah dakwah ya, sebenarnya islamisasi yang dilakukan oleh Donditan di ruang terbuka publik ya, dan Anda bisa melihat bahwa itu semacam restoran begitu ya, dan saya kira di situ Donditan menafsir serampangan, melanggar apa yang dia klaim tadi di depan Helmi Yahya begitu ya. Kita dengarkan sekali lagi bagaimana dia menafsir sembarangan, dan kita akan bongkar habis, kita telanjangi apa yang menjadi kesalahan, kekeliruan berpikirnya. Mari kita dengarkan. Ayah dihukum mati karena anaknya. Salah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Banyak orang rampok, mau nggak orang di penjara? Nggak mau dong, nggak boleh, nggak ada konsep begitu kan? Orang yang berbuat dosa itu yang Orang yang berbuat dosa itu yang mati. Benar. Sama kan tadi sama orang 214 kan? Sekarang bukan Yesaya. Yesaya pasal 1. Masuklah, bersihkanlah dirimu jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Bantulah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Jadi di sini ada judul. Orang kalau bertobat, yang dosanya merah seperti kirmisi bisa menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Yang bertobat, ya kan? Di Islam juga ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau baca begini, perlu nggak harus ada orang yang mati di atas kayu salib buat untuk sama manusia? Nggak perlu, karena bisa diampuni. Anda bisa melihat bahwa dia membahas ayat-ayat tersebut, dan kemudian dia mengatakan kalau baca konsep di dalam Bible Perjanjian Lama yang tadi beberapa ayat yang dia bahas, ada Yesaya, Yehezkel itu, dia mengatakan perlu nggak ada konsep penebusan. Nah, dia memframing bahwa di sini Anda bisa melihat bahwa dosa itu tidak ditanggung orang lain, tetapi dosa itu adalah ditanggung oleh diri sendiri, dan ini berlawanan dengan konsep Kristen. Sekarang kita gasken ya. Pertanyaan kita adalah, pertama, dalam Islam apakah tidak ada konsep dosa ditanggung? Tidak ada. Pertanyaan kita, teman-teman, faktanya adalah di dalam Sahih Muslim 2767 itu ada sebuah perkataan, dan ini adalah perkataan Muhammad, dan ini adalah hadis sahih. Sahih itu artinya diakui oleh para ulama sebagai Anjir, diubah nih maknanya sama dia, guys. Perkataan Muhammad, sanadnya jelas. Itu sebenarnya terjemahannya gini: pada hari kiamat kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka seberat gunung, lalu Allah menanggungkan, bukan menanggungkan, menimpakan. Ini diketik sendiri nih, yang tai nih orang. Di situ dikatakan pada hari kiamat kaum muslimin akan datang membawa dosa-dosa mereka seberat gunung. Lalu Allah akan menanggungkan dosa itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dalam perkataan atau di dalam bagian ini dikatakan bahwa ternyata ada hadis sahih yang mengatakan bahwa dosanya orang Muslim ditanggung kepada orang-orang Yahudi dan Berarti dia belum jawab yang Nasrani. tadi ya. Jadi kalau Donditan menyangkal dan mengatakan bahwa dosa nggak ditanggung, ternyata di dalam Islam ada perkataan yang seperti ini. Lalu bagaimana Donditan itu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi argumentasinya dia, begitu kan? Pertanyaan kita ini jelasnya gimana jelasinnya Kodondi ya gitu kan ya. Bagaimana menjelaskan ayat atau maksud saya adalah hadis ini. Berarti lu nggak jelasin yang tadi gue tanya ya. Oke. Nah, Donditan itu mengatakan Kristen itu salah. Kenapa? Karena konsep ya kita jawab aja. Oke, nih gue jawab nih ya. Jadi oke teman-teman. Sekarang gini. Pada hari kiamat ada si Andre Tuntung. Tiba-tiba dia mencari Tuhannya, tetapi Tuhannya tak mau mengakuinya. Akhirnya dia ajak temannya ke neraka. Mari kita jelaskan apa yang dia tanya. Sekarang gini, teman-teman.
Kita harus tahu dulu bahwa keadilan Allah, fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'azzib fa bimahdil adli. Jadi adanya kita masuk neraka itu karena bonus dari Allah, karena cinta Allah terhadap kita maka diberikan surga. Adanya neraka itu konsepnya keadilan Tuhan. Sekarang gini, kita banyak mendapati daripada Al-Quran ya. Bahkan dalam Al-Taubah aja Allah najis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kata-kata Bismillah, karena yang diceritakan tentang kaum musyrikin dan kaum munafikin di dalamnya. Saking najisnya Allah Ta'ala kepada orang yang tidak menyembahnya, orang-orang yang mengingkari ya, Al-Quran, mengingkari Al-Quran, saking najisnya. Udah. Jadi begitu banyak ayat yang mengatakan sesiksa apa orang-orang musyrikin, sesiksa apa orang-orang munafikin. Artinya apa? Mereka yang syirik, yang tidak mau menyembah Allah, yang menyembah segala sesuatu selain Allah. Allah katakan seazab apa mereka. Bahkan begitu pedih azab mereka. Sekarang gini. Ya. Makanya tadi wajibnya mempelajari konsekuensi sastra biar kemudian kita tahu paham arah sastra. Nih, misalnya nih. Ini orang muslim nih. Nah. Ini orang muslim, ini orang kafir. Nah, ini Bang M muslim, ini Bang kafir. Udah, di neraka nih. Udah. Orang muslim ini udah selesai nih di neraka, udah diampuni oleh Allah. Udah. Dosa dia dikasih ke dia. Pertanyaan gua, apa faedahnya? Tahu nggak maksudnya? Bisa kayak pemahaman dia, bukan kayak pemahaman saya. Nih, gua udah kelar nih di neraka. Oke, udah ya Allah, udah. Nah, masuk surga kau. Oke. Ini dosa aku, kasih dia aja. Apa faedahnya? Ya sama aja kan? Karena dosa itu segala sesuatu yang tidak berimpact, tidak berwujud, tidak eksis, essence. Untuk menunjukkan ternyata maksud di situ bukan dosa, tapi impact daripada dosa. Misalnya, sekarang gini, ini dalam konsep neraka dikasih dosa doang. Oke, Daman, kamu udah kumaafin ya dosa kamu, dosa nyuri, dosa nyolong, dosa ini, dosa semua, kamu udah dimaafin. Kasih ke siapa? Kasih ke Andre Tung. Oke. Andre Tung, kamu mencuri, kamu ini. Apa impactnya? Gak ada impact apa-apa, bro. Untuk menunjukkan apa? Kita aja di dalam konsekuensi mempelajari bahasa Arab ataupun sastrawi bahasa Arab ada yang namanya i'tibar makana. I'tibar ma ya'wil namanya. I'tibar ma ya'wil, i'tibar ma ya'wilu namanya. I'tibar ma ya'wil dinamakan dengan majaz mursal. Bagaimana majaz mursal? Saat kamu mengatakan nasi, nah, aku masak nasi. Kamu nggak boleh bohong. Sebenarnya yang kamu masak ini bukan nasi, tapi beras. Jujur kalian. Jujur, iya kan? Untuk menunjukkan apa? Ini ma'ya'wilnya. Apa ma'ya'wilnya? Daripada beras, nanti kemudian ketika matang jadi nasi. Sama juga seperti dosa. Impact daripada dosa adalah siksa. Jadi berbicara tentang impact. Impact daripada masak beras jadi nasi. Impact daripada dosa yaitu siksa. Jadi hadis itu bukan menimpakan dosa, tapi menimpakan impact daripada dosa. Bagaimana? Misalnya gua punya semua siksa yang udah ada pada gua tadi. Gua diampunin, masuk neraka, masuk surga lagi. Ya, segala azab yang udah gua terima dikasih buat lu. Azab gue yang sebesar gunung tadi dikasih buat lu biar lu tambah mampus. Udah lu diazab dengan versi lu, diazab nanggung punya gue. Gitu. Paham maksud gue? Tapi kalau dikasih dosa doang, apa impactnya? Gak ada impact doang, gak ada impact apa-apa. Daman, kamu udah kuampuni. Oke, masuk ke surga. Oke. Jadi dosanya kasih ke Andre. Andre, kamu berdosa. What? Buat apa? Andre cuma, dosa. Oke lah. Tapi kalau impactnya, kamu udah selesai. Azabmu kasih ke Andre. Azab daripada dosamu kasih ke dia. Mampus dia. Aduh Tuhan, aku udah gak sanggup. Ini aja udah sakit banget. Gue sakit apa lagi? Itu maksudnya, bro. Itu namanya impact daripada dosa. Karena kalau dikasih dosa doang gak ada guna. Apa maksudnya gitu? Itu menunjukkan apa? Wajibnya kenapa disematkan dengan kata-kata dosa ataupun zunubun. Misalnya gini, di dalam kata-kata bahasa Arab kan zunubun ya, zunubun. Nah, zunubun ini kata dosa, artinya dosa. Kenapa disebutkan kata dosa? Bukan kenapa tidak disebutkan dengan kata siksa?
Karena apa? Majas mursal tadi. Gimana kita mau bantah ini konsekuensi sastrawi bahasa Arab? Gimana kita mau bantah ini? Bahwa seperti kita juga dalam sastrawi masak nasi, padahal yang kita masak beras, tapi impact daripada masak beras tadi jadinya nasi. Saya dipahami? Sama seperti impact daripada dosa adalah siksa. Udah paham loh? Gak ada nanggung-nanggung dosa, woi. Yang ada siksa yang udah kelar. Nih ambil siksa si Daman, ngambil lo Andre. Nih ngambil siksa si ini, ngambil lo semua. Oh Tuhan, aku punya dosa segede Jakarta, ambil kasih ke si Andre. Mampus Andre. Tolong. Itu Andre. Gila lo Andre. Udah, saya dipahami ya. Andre. Bentar lagi lo terima dosa gua. Welcome, selamat datang di kebenaran. Nggak kayak kalian, esensi bisa diwariskan. Gua boker, Andre, lu bokerin gua dong. Nggak bisa lu warisi boker. Kenapa? Karena itu esensi lu. Nah, itu lu bisa mikir. Kalau dosa kenapa gue bisa warisi? Sakit rasa lapar, rasa sedih, rasa senang, emosional, apapun. Itu esens, nggak bisa gue warisin ke lu. Kalau dosa bisa. Lu khianati akal lu sendiri maksudnya. Ya, teman-teman ya. Kita udah ngelihat bagaimana perputaran roda bumi ya di antara Islam dan kekristenan, di mana Islam itu afala ta'qilun. Bagaimana yang dikatakan Al-Qur'an, ada ayat favorit saya itu Al-Fatir 339 ya, kita baca. Al-Fatir 37. Itu saya suka banget. Karena di situ semua orang disuruh fikir. Nah, gini. Bismillahirrahmanirrahim. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من النصير. Dan mereka berteriak dalam neraka. Andre berteriak dalam neraka. Oh Tuhan, azab kali, sakit kali Tuhan, kau bakar aku lagi. Sakit. Iya Tuhan, kami keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Andre ngomong ke Tuhan, aduh ya Allah sakit kali, aduh sakit. Jangan kau kasih dosa Daman buat aku lagi, sakit kali siksanya. Tambah lagi. Terus lu bilang, ya Tuhan izinin aku hidup sekali lagi aja. Aku akan apa yang pernah kukerjakan tidak akan pernah kukerjakan lagi. Aku akan mengerjakan sebaliknya. Aku akan beramal soleh. Aku akan menyembahmu, tidak akan menyembah selainmu. Katanya apa? Apa kata Allah? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu Andre Tungtung? Dalam masa yang sangat cukup, mulai kau kecil berpuluh-puluh tahun engkau hidup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Artinya apa? Nggak cukup umurku kasih, berpuluh-puluh tahun kau kasih otak kau yang waras untuk berpikir, tapi kau nggak mau berpikir. Kau khianati otak kau, gitu maksud kau. Gila lagi, kau tahan nih semua siksa. Pikir kau, Andre. Itu maksudnya, Andre. Ya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga menjadi keilmuan yang bermanfaat untuk teman-temanku sekalian. Bye.